Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika. Masih dengan materi relasi fungsi, melanjutkan part 4. Sekarang sudah menuju part 5 yang hari ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menemukan konsep fungsi komposisi, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Langsung saja, syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Jika diketahui, ada himpunan A dengan anggota A1, A2, A3, dan seterusnya, kemudian himpunan B yang beranggotakan B1, B2, B3, B4, dan seterusnya, dan ada himpunan C yang beranggotakan C1, C2, C3, dan seterusnya, maka fungsi F, A ke B, dan G, B ke C didefinisikan seperti diagram berikut. Jadi, untuk fungsi f a ke b, gambarnya yang pertama yaitu di sini. Ini adalah gambar pemetaan fungsi a ke b dengan menghasilkan fa1 sama dengan b2, fa2 sama dengan b1, dan fa3 sama dengan b3. Kemudian fungsi g, b ke c, gambarnya adalah yang kedua, yang memetakan himpunan B ke C dengan fungsi G, sehingga menghasilkan G, B1 sama dengan C2, G, B2 sama dengan C1, G, B3 sama dengan C3. Nah, dari kedua diagram tersebut dapat diperoleh fungsi yang memetakan langsung dari A ke C. Nah, di sini kan terdapat A ke B dengan fungsi F, kemudian pemetaan B ke C dengan fungsi G. Nah, dari dua pemetaan ini kita bisa langsung dipetakan menjadi satu pemetaan, yaitu dari A ke C dengan fungsi F dan G yang disatukan. Jadi, dapat didapatkan gambar ini. A ke B, kemudian ke C. A ke B difungsikan dengan fungsi F, dan B ke C pemetaannya difungsikan dengan fungsi G. Sehingga didapatkan dari FA1 fungsi A pada anggota A1 didapatkan B2. Karena di sini panahnya menuju B2. Sehingga FA1 itu menghasilkan B2. Kemudian fungsi B ke C itu difungsikan dengan G, sehingga G, B2 menghasilkan C2. Jadi, di sini FA1 menghasilkan B2, dan dari GB2 menghasilkan C2. Sehingga dapat kita langsung menjadikan pemetaan 1, yaitu G bundaran FA1 sama dengan C2, yaitu fungsi G dengan bundaran F dari A1 menghasilkan hasil akhir yaitu C2. Begitu pula dengan FA2 dan juga FA3 yang menghasilkan C1 dan C3. Nah, di sini dapat kita petakan menjadi satu pemetaan, yaitu G bundaran FA2 menghasilkan C3 dan G bundaran FA3 menghasilkan C3. Nah, lanjut. Jika fungsi yang langsung memetakan A ke C dianggap fungsi tunggal, maka diagramnya adalah sebagai berikut. Jadi, ketika tadi masih ditampakkan B, kita bisa langsung menampakkan A ke C. Jadi, B-nya bisa kita langsung di pemetaannya bisa tidak langsung digambarkan, jadi langsung dari pemetaan A ke C bisa langsung seperti tadi, A1 akan menghasilkan C2. Maka di sini A1 menghasilkan C2. Hanya saja tadi untuk pemetaan A ke B dan dari B ke C bisa kita hapuskan karena bisa pemetaan langsung. Nah, kemudian fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi komposisi dan dilambangkan dengan G bundaran F. Nah, dibacanya ini fungsi G bundaran F.
G bundaran F adalah fungsi komposisi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Jadi, kita masukkan dulu yang di belakang, kita kerjakan dulu yang di belakang, baru yang di depan. Fungsi komposisi tersebut dapat ditulis G bundaran F X sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X. Nah, bentuk pemetaannya itu seperti ini. Jadi, dari X kemudian menghasilkan Fx. Dari Fx kita menghasilkan G Fx. Jadi cara membacanya itu dari belakang. Dari di sini X-nya dulu, kemudian menghasilkan Fx, baru kemudian menghasilkan G Fx. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk F bundaran G dibacanya fungsi F bundaran G. Jadi, F bundaran G adalah fungsi komposisi dengan G dikerjakan terlebih dahulu daripada F. Fungsi komposisi tersebut dapat ditulis F bundaran G X sama dengan Fgx. Nah, jika tadi F-nya yang dikerjakan terlebih dahulu, maka di sini adalah G-nya terlebih dahulu karena G terletak di belakang. Jadi cara pengerjaannya itu dari belakang, dari X dimasukkan ke G, kemudian dari G dimasukkan ke Fx. Nah, dari sini X ke Gx, baru kemudian menghasilkan Fgx. Nah, langsung saja ke contoh soal untuk yang pertama, yaitu contoh 1. Nah, jika diketahui Fx sama dengan 2x min 1, dan Gx diketahui sama dengan x kuadrat plus 2. Nah, tentukan G bundaran Fx dan tentukan F bundaran Gx. Nah, apakah keduanya dari G bundaran F dan F bundaran G akan berlaku sifat komutatif? Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. G bundaran F. Nah, di sini kita pecah dulu. Di sini ada F, seharusnya di sini ada X. Di sini ada X. Jadi, Gfx. Kita pecah satu-satu. Jadi, yang tadinya G bundaran F dalam kurung X, maka kita pecah menjadi G dalam kurung Fx. Nah, Fx-nya di sini kita langsung gantikan menjadi nilai Fx-nya yaitu 2x min 1. Maka kita gantikan 2x min 1. Kemudian, kita lihat fungsi Gx-nya. Fungsi Gx-nya adalah x kuadrat plus 2 jika di dalam kurung itu adalah X. Nah, di sini ternyata yang di dalam kurung diubah menjadi Fx yang bernilai 2x min 1. Maka nilai 2x min 1 ini dimasukkan ke dalam menggantikan nilai x kuadrat plus 2 yang terdapat pada Gx. Sehingga 2x min 1 ini menggantikan nilai x kuadrat menjadi 2x min 1 kuadrat plus 2, karena di sini juga plus 2. Jadi ini adalah bentuk dari x kuadrat sebelum digantikan menjadi nilai fx-nya. Nah, kemudian ini difaktorkan ya, 2x min 1 kuadrat itu menjadi 4x kuadrat, 4x kuadrat min 4x plus 1, kemudian plus 2. Nah, kemudian kita operasikan suku yang sejenis, yaitu menghasilkan 4x kuadrat min 4x plus 3. Nah, untuk F bundaran G sama saja, hanya saja di sini berbalik, yaitu Gx terlebih dahulu kita masukkan di sini nilai Gx-nya x kuadrat plus 2, maka nilai Fx-nya ini, nilai x-nya diganti menjadi nilai Gx yang ada di sini. Jadi, F dalam kurung x kuadrat plus 2 sama dengan, nah, di sini kan Fx-nya 2x min 1. Nah, nilai x yang di sini kita gantikan menjadi nilai Gx yang ada di sini. Sehingga 2 kali x-nya kita gantikan nilai Gx, yaitu x kuadrat plus 2 dan negatif 1. Sama seperti di Fx-nya ada negatif 1. Kita hanya mengubah nilai x ini. Nah, kemudian kita operasikan menghasilkan 2x kuadrat, mohon maaf ini 2, jadi ini adalah 2 nilainya.
Jadi 2x kuadrat plus 4 min 1. Di sini juga 2. Di sini adalah 2. Jadi 2 menghasilkan 2x kuadrat plus 3. Nah, apakah berlaku sifat komutatif? Kita lihat hasilnya. Di sini, yang di atas, G bundaran F, X itu hasilnya 4x kuadrat min 4x plus 3, sedangkan F bundaran G hasilnya 2x kuadrat plus 3. Hasilnya tidak sama ya, jadi tidak berlaku sifat komutatif. Jadi, G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Kemudian contoh yang kedua, diketahui fx-nya yaitu x kuadrat dan gx-nya sama dengan x min 3 dan hx sama dengan 5x. Jadi ketika tadi hanya terdapat dua fungsi, di sini ada tiga fungsi yaitu fx, gx, dan hx. Kemudian tentukan hasil dari f bundaran dalam kurung g bundaran hx dan tentukan f bundaran g bundaran hx. Apakah f bundaran dalam kurung g bundaran hx akan sama dengan f bundaran g bundaran hx? Nah, oke, langsung kita bahas dulu ya. Nah, di sini kita melakukan permisalan ya. Misalkan anggap saja px. Px ini adalah nilai dari g bundaran h. Jadi kita misalkan saja biar tidak repot ya, biar tidak panjang. Kita misalkan Px itu adalah G bundaran Hx. Jadi G dalam kurung Hx, sehingga Hx-nya ini kita rubah. Hx-nya yaitu 5x. Kita lihat Hx di sini adalah 5x. Maka kita ubah Gx-nya itu berarti menjadi G dalam kurung 5x. Langsung kita rubah saja. 5x ini kita masukkan ke dalam nilai gx, sehingga menjadi 5x min 3. Kita hanya mengubah ini saja. Menjadi 5x, yaitu nilai dari hx. Sehingga hasil dari g bundaran hx itu adalah 5x min 3. Nah, kemudian kita lihat lagi soalnya. F bundaran G dalam kurung G bundaran H, X. Nah, kita bisa lihat ya, karena tadi G bundaran H sudah kita kerjakan. Kita misalkan PX, maka di sini langsung saja kita rubah F, mohon maaf ini adalah P. Jadi, kita bisa langsung rubah tadi F bundaran PX. Nah, sedangkan kita dapat tadi Px-nya itu adalah 5x min 3. Langsung kita rubah F 5x min 3. Nah, kita lihat Fx itu sama dengan x kuadrat. Maka, kita gantikan nilai x kuadrat itu menjadi 5x min 3. Maka, 5x min 3 dikuadratkan itu sama dengan 25x kuadrat min 30x plus 9. Jadi ketika dioperasikan 5x min 3 kuadrat ini akan menghasilkan 25x kuadrat min 30x plus 9. Nah, kemudian untuk yang kedua, nilai dari F bundaran G bundaran H, X. Nah, kita misalkan di sini Sx. Sx itu adalah fungsi F bundaran G yang ada di dalam kurung, kita kerjakan duluan ya. F bundaran G. F bundaran G, Gx-nya itu bernilai x min 3, maka kita bisa langsung rubah Fx min 3. Fx-nya itu bernilai x kuadrat, sehingga x min 3 ini juga dikuadratkan, menghasilkan x kuadrat min 6x plus 9. Tapi di sini bentuknya yang bulat saja ya, agar tidak terlalu bingung nanti ketika dijabarkan, agar tidak terlalu panjang. Nah, kemudian
Kita lihat soalnya adalah F bundaran G bundaran HX. Nah, kita sudah mendapat tadi ya bahwa F bundaran G itu kita misalkan ke SX. Nah, langsung kita rubah saja F bundaran G-nya itu ubah ke S. Sehingga menjadi S bundaran HX. Nah, kita dapatkan S dalam kurung HX. HX-nya itu bernilai 5X. Nah, langsung kita rubah ya. Di sini kan SX-nya kita dapatkan bahwa SX itu sama dengan X min 3 kuadrat. Nah, sedangkan di sini kita hanya merubah nilai X yang ada di sini. Diubah menjadi 5X. Sehingga hasilnya adalah 5X min 3 kuadrat. Ketika dihasilkan yaitu dioperasikan menjadi 25X kuadrat min 30X plus 9. Ini adalah hasil akhir dari F bundaran G bundaran H. Nah, apakah F bundaran G bundaran HX itu akan sama dengan F bundaran G bundaran HX? Nah, kita lihat hasilnya di sini. Hasil untuk yang A adalah 25X kuadrat min 30X plus 9 dan hasil yang B adalah sama. Maka hasil dari F bundaran G bundaran HX akan sama dengan F bundaran G bundaran H karena di sini berlaku sifat asosiatif. Oke, semoga kalian mengerti dengan penjelasan yang terakhir ini tentang fungsi komposisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.